Ada banyak kesaksian dari saudara-saudara kita yang sebelumnya bukan pengikut Kristus, tetapi menjadi pengikut Kristus karena Yesus menampakkan diri. Cahaya putih dalam mimpi. Lalu Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini perlu saudara pikirkan dan perlu renungkan. Bahwa tidak ada nabi-nabi lain ya menurut saya dan juga yang coba kita lihat yang pernah menampakkan diri kepada misalnya kita dari Kristen lalu kemudian kita beralih keyakinan karena nabi itu datang menampakkan diri, bukan saudara. Kalau bukan karena menikah atau jabatan. Kembali berjumpa dengan saudaraku dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, saya minta maaf bagi rekan-rekan yang sering mengikuti live saya ya setiap malam. Semalam saya tidak sempat live karena saya ada melayani lah ya lewat telepon saudara kita, dan menurut saya ini perlu untuk kita perhatikan ya, sehingga saya tidak sempat live saudara. Kenapa? Dia mengirimkan pesan kepada saya bahwa dia ingin cerita-cerita atau sharing-sharing pengalaman dia, dan saya chat dan ternyata terus berlanjut sampai dia menceritakan pengalamannya, bagaimana dia sebenarnya yang berlatar belakang bukan agama Kristen atau pengikut Kristus ya lebih tepatnya. Dia mengalami masalah yang begitu besar di keyakinannya saudara ya, keyakinan lamanya, dan beberapa kali ke semacam pemimpin-pemimpin rohaninya ya di sana, tetapi tidak menemukan jawaban. Dan satu titik dia ketemu dengan seorang pendeta dan menjelaskan siapa Tuhan yang benar, karena di hati kecilnya dia ingin mencari Tuhan yang benar. Dengan dia mengalami masalah yang begitu rumit menurut dia, dan singkat cerita ketemulah dengan seorang pendeta, dan ternyata apa yang disampaikan pendeta itu sama sekali tidak diharapkan saudara. Dan karena tersinggung, merasa bahwa disinggung keyakinannya, maka dia ingin memukul pendeta itu dengan batu bata. Dia keluar dari ruangan lalu kemudian masuk lagi dan ingin memukul pendeta itu dengan batu bata saudara. Tapi pada saat dia ingin memukul pendeta itu, tiba-tiba ada cahaya terang di depannya dia, dan dia mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saya bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus padahal Anda tidak pernah mengenal dan ketemu dengan dia? Dia berkata bahwa di hati saya langsung seperti mengerti bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia merasakan ada damai sejahtera ya. Dan singkat cerita saudara, maka dia menjadi orang yang percaya Yesus Kristus. Saya sangat diberkati dengan kesaksian beliau, dan mungkin kalau satu saat dia berkerinduan untuk berkesaksian, saya akan tampilkan ya saudara ya. Saya akan coba konfirmasi dengan beliau. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia, bahwa jangan pernah tinggalkan keyakinan, khususnya kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh beragama apapun, tetapi percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada banyak kesaksian dari saudara-saudara kita yang sebelumnya bukan pengikut Kristus, tetapi menjadi pengikut Kristus karena Yesus menampakkan diri. Cahaya putih dalam mimpi. Lalu Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini perlu saudara pikirkan dan perlu renungkan. Bahwa tidak ada nabi-nabi lain ya menurut saya, dan juga yang coba kita lihat, yang pernah menampakkan diri kepada misalnya saudara kita dari Kristen, lalu kemudian kita beralih keyakinan karena nabi itu datang menampakkan diri, bukan saudara. Kalau bukan karena menikah atau jabatan, ya itu yang terjadi. Tetapi kebanyakan saudara perhatikan, ketika mereka yang tadinya bukan percaya Kristus bahkan berkata, saya benci kekristenan, saya berpikir tidak mungkin jadi orang Kristen. Tetapi kenapa dia bisa percaya Kristus? Karena Yesus yang memilih mereka. Orang tidak bisa menolak
panggilan, ajakan juru selamat kalau dia bekerja dalam hati setiap manusia. Karena itu saudara, kita harus menggunakan hikmat. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari misalnya golongan-golongan yang tidak mengerti tentang Alkitab. Adakah di dalam Alkitab Yesus mengatakan dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudara, sangat jelas. Pengertian-pengertian itu sangat banyak. Ketika saudara lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14, saudara bisa belajar sendiri di sana. Judulnya Rumah Bapa. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaan saya, saudara, adakah nabi yang lain yang bisa menyediakan tempat bagi murid-muridnya atau orang yang mengharapkan dia untuk keselamatannya? Adakah? Hanya Yesus, dan meyakinkan dirinya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam dia ada kekekalan, saudara. Kita lanjut ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dia meyakinkan bahwa sekarang ini kamu telah mengenal dia dan melihat dia. Yang disampaikan itulah dirinya sendiri. Ini adalah membuktikan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Dia tahu jalan ke sana. Tidak ada yang lain yang tahu jalan ke sana kecuali Yesus. Lalu kata Filipus, saudara, kita lihat. Kata Filipus kepadanya, ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti Bapa ada di dalam Yesus, dan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Berarti dia datang menyatakan dirinya untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Itu tujuan dia. Ada orang yang bisa membaca tetapi tidak punya pengertian. Sangat banyak jelas ayat-ayat yang menunjukkan pengertian tujuannya itu bahwa Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Buktinya saudara apa? Saudara percaya bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan dunia? Artinya dia masih hidup sampai sekarang. 2000 tahun lebih yang lalu, sekarang 2022. Tidak ada manusia yang bisa, umurnya bisa sepanjang itu. Berarti di dalam Yesus ada kekekalan. Karena dia mengatakan di ayat ini adalah dia Bapa sendiri. Dia itu Bapa sendiri. Dan bukan cuma dengan percaya diri mengatakan itu, tapi dia buktikan dengan mujizat-mujizatnya. Sehingga murid-muridnya tahu bahwa dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Yohanes, Petrus, dan murid-murid lain bersaksi tentang dia, bahwa dia adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat yang sesungguhnya. Jadi saudara, kalau saudara hanya minta kalimat, satu narasi yang memang tidak tertulis di Alkitab, maka saudara tidak akan pernah percaya dengan itu. Tetapi kalau saudara mengerti makna dan paham, punya pengertian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu menandakan bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan dan penyelamat. Saudara, kalau saudara percaya Elohim atau Allah Maha Kuasa, maka dia bisa melakukan apa saja. Lalu bagaimana mungkin saudara mulai mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap umat manusia? Siapa saudara? Siapa kita? Kita manusia terbatas. Itu sebabnya kalau Alkitab dikatakan bahwa tanpa iman, mustahil orang bisa sampai kepada Elohim. Tanpa iman, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Karena itu kekristenan mengajarkan kita bagaimana hidup oleh iman, saudara. Yang memang di luar Kristen menggunakan logika. Karena itu saudaraku, saya ingin siapapun yang melihat video ini, khususnya saudara seiman, yang lemah dan goyah imannya dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang memutarbalikkan Alkitab, share sebanyak-banyaknya untuk memberikan peneguhan kepada saudara kita, sehingga banyak yang tidak disesatkan, saudara. Yesus sendiri berkata dalam Matius bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu menjelang akhir zaman.
Tetapi dari buahnya lah kamu melihat. Buah artinya apa yang keluar? Hasil. Orang mengaku nabi tetapi maki-maki. Bisa menghajar umat manusia. Melukai. Kita lihat dari buahnya, saudara. Sedangkan ajaran Kristus sendiri, bagaimana mengajarkan kasih karena dia tahu manusia adalah umat ciptaannya. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan untuk menghabisi orang lain demi membela Tuhan, saudara? Berarti siapa Tuhan yang harus dibela? Berarti Tuhan yang lemah, saudara. Kalau Tuhan mengajarkan kita seperti itu, Yesus Kristus bisa mengizinkan kita untuk menghabisi orang yang tidak percaya kepada Dia. Berarti Yesus Kristus adalah Yesus yang lemah, tetapi Dia mengajarkan kita kasih. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, saudara. Artinya apa? Membuktikan dari ciri-cirinya bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Elohim sendiri, saudara. Tetapi manusia mencoba menutup diri dan tidak mau tahu. Tetapi saudara yang menerima dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Sebab keselamatan itu sangat mahal harganya, nilainya. Karena itu bersyukur. Syukuri ketika saudara menerima keselamatan. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jelas. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yaitu Dia berbicara kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kesaksian murid-muridnya. 2-3 orang bersaksi itu sah. Yesus tidak mencoba mengangkat-ngangkat diri saudara, tapi orang menyaksikan. Kalau saya berbicara kepada saudara bahwa saya ini adalah anak orang kaya, mungkin saudara bisa mempertanyakan apa yang menjadi statement saya. Tetapi ketika orang lain berbicara bahwa PSD itu anaknya ini, saudara akan lebih yakin. Apalagi ada 2-3 orang yang membuktikan itu. Tapi kalau saya saudara, kemudian tidak ada bukti konkret, ya bisa dipertanyakan. Tetapi Yesus, bagaimana pernyataan-pernyataan Dia menjawab pertanyaan murid-muridnya, mengajar di rumah-rumah, bait-bait Elohim. Orang tercengang-cengang. Dan Dia melakukan mujizat. Itu membuktikan bahwa di dalam Yesus, saudara harusnya mengerti ciri-ciri, sifat-sifat Elohim dalam diri Dia. Dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi siapapun itu. Share video ini untuk memberkati saudara sekalian. Untuk tidak tersesat. Agar tetap saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Penyelamat. Saudara yang akan menyesal ketika meninggalkan imanmu kepada Kristus. Pada saat Dia menyatakan dirinya. Dia pun malu mengakui kita, saudara. Karena itu berpegang teguh kepada keyakinanmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk menolong saudara kita yang lain. Khususnya saudara seiman. Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.